Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran tematik 6B, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, yang akan kita bahas adalah subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kalian ingat tidak bagaimana sih cara rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan? Ya, mereka melakukan pertempuran untuk melawan para penjajah agar Indonesia benar-benar merdeka. Karena setelah dibacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, negara sekutu belum mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Negara sekutu ingin mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahannya. Berikut ini adalah beberapa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya ada peristiwa 10 November di Surabaya, kemudian ada pertempuran rakyat Makassar, kemudian ada pertempuran Medan Area, kemudian ada Bandung Lautan Api, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Nah, berikut ini kita simak yuk. Ada Kak Awa yang ingin bercerita tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Silahkan Kak Awa. Terima kasih, Mrs. Eka. Hai, perkenalkan, nama aku Kak Awa. Hari ini aku akan bercerita tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tentara Jepang pun harus rela dilucuti oleh tentara sekutu. Kemudian, tentara Inggris datang ke Indonesia dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi marah. Belum lagi pada tanggal 19 September 1945, bendera Belanda yaitu merah, putih, biru berkibar di Hotel Yamato. Dia tidak menghargai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Akhirnya Residen Sudirman mewakili Indonesia menemui perwakilan Inggris yaitu Plukman untuk menurunkan bendera Belanda. Namun, hal tersebut ditolak oleh Plukman. Penolakan tersebut memicu kemarahan rakyat Indonesia. Akhirnya, mereka berbondong-bondong datang ke Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut. Ada beberapa pemuda yang naik ke Hotel Yamato dan menurunkan bendera Belanda, kemudian merobek warna biru dari bendera tersebut, sehingga menyisakan bendera warna merah dan putih, yaitu bendera kita. Nah, seketika itu, arek-arek Surabaya berteriak, "Merdeka! Merdeka!" Setelah itu terjadilah bentrokan antara rakyat Indonesia dengan Belanda. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur yaitu Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh dan akhirnya digantikan oleh Mayor Jenderal Mansur dan memberikan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Indonesia. Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat yaitu TKR sebagai alat negara juga sudah dibentuk. Pada tanggal 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran. Mereka mengira Indonesia akan menyerah dalam 3 hari. Namun, di luar dugaan, rakyat Indonesia dapat bertahan lebih lama karena banyak tokoh yang mendukungnya. Dan salah satunya ada pejuang kita Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Indonesia dengan pidatonya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Itulah cuplikan pidato dari Bung Tomo. Banyaknya pejuang dan rakyat yang gugur menjadi korban menjadikan tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Nah, cukup sekian ya cerita peristiwa 10 November di Surabaya. Selanjutnya akan ada cerita tentang Bandung Lautan Api yang akan diceritakan oleh Miss Eka. Terima kasih Kak Awa. Wah, sekarang kita jadi tahu nih kenapa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan berikutnya yang tak kalah seru adalah Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Dan ketika itu, para pejuang sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dari tentara Jepang. Kemudian di tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum yang pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk alasan keamanan, namun para pejuang Republik kita tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Akibatnya terjadi insiden antara tentara sekutu dengan pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatumnya yang kedua. Mereka menuntut agar Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat, pemerintah pusat Republik Indonesia memerintahkan agar mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Panglima TNI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka pun sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Rakyat akhirnya diungsikan keluar kota Bandung. Namun, mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan secara utuh kepada musuh. Akhirnya, sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan ke arah markas sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkobar. Setiap warga membakar rumah mereka. Tidak kurang dari 200.000 rumah warga Bandung yang dibakar. Penduduk mengungsikan diri. Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara Nika yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Nah, kemudian dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api. Bahkan, ada lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki untuk mengenang peristiwa ini. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Siapa yang tahu judul lagu ini?
Ya, benar sekali. Halo, halo Bandung. Mohon maaf jika ada yang kurang pas ya, baik nada maupun suaranya. Maklum, Miss kan bukan penyanyi. Selanjutnya, untuk memahami sejarah, tentunya dibutuhkan kecermatan dalam memaknai setiap kata dan kalimatnya. Kesalahan dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat dapat mengakibatkan kesalahan memahami sejarah. Nah, kalimat efektif ini sangat penting digunakan dalam penulisan sejarah. Apa ya yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros kata dan tidak bertele-tele. Dan keempat, tidak bermakna ganda. Selain syarat yang harus dipenuhi, kalimat efektif juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepadanan struktur, meliputi terdapatnya subjek. Boleh banyak, tetapi tidak boleh ganda. Terdapat predikat dan penggunaan kata depan dan kata sambung. Contoh yang tidak efektif adalah bagi semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Di sana ada kata bagi dan ada kata semua. Sedangkan bentuk efektifnya adalah semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Nah, siswa kelas 6 ini merupakan subjeknya, hadir adalah predikatnya. Ciri yang kedua adalah kehematan kata, yaitu ringkas dan tidak bertele-tele, tidak menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contohnya, yang tidak efektif adalah ia masuk ke dalam ruang kelas. Nah, di sana ada kata dalam dan ada ruang kelas. Itu maknanya sama. Sehingga bentuk efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. Ciri yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Contohnya, yang tidak efektif adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak efektif dikarenakan dua kata sebelumnya, membuang dan memilah, itu berbeda imbuhannya dengan pengolahan. Nah, efektifnya yaitu hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ini baru kalimat efektif. Ciri yang keempat yaitu ketegasan makna. Artinya, meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi penegasan. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini termasuk tidak efektif karena penegasannya sapulah. Nah, itu berada di tengah kalimat. Jadi, kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri yang kelima, kelogisan kalimat. Membuat kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Contoh kalimat tidak efektif yaitu kepada Bapak sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, bentuk kalimat efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Bagaimana kalian sudah mengerti ciri-ciri kalimat efektif? Sekarang kalian jadi lebih memahami ya bagaimana cara menyampaikan sejarah kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, perlawanan yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mempertahankan kehidupan bangsa. Meskipun berbeda bentuk, tapi
Tetapi semua pertempuran bertujuan sama. Perbedaan bentuk perlawanan menyesuaikan wilayahnya. Upaya mempertahankan hidup dalam lingkungan tempat tinggalnya dilakukan secara alami oleh semua makhluk hidup. Hal ini dikenal dengan adaptasi. Pada subtema 1, kamu memahami tentang adaptasi pada tumbuhan. Lalu bagaimana dengan hewan? Sebagai makhluk hidup, hewan juga melakukan adaptasi agar dapat bertahan di lingkungan tempat tinggalnya. Mari kita simak bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk paruh burung? Ya, bentuk paruh burung berbeda-beda karena menyesuaikan jenis makanannya. Yang pertama, kita lihat bentuk paruh itik. Bentuk paruh itik panjang, pipih, dan ada alat penyaring untuk menyaring makanan di air dan tempat yang berlumpur. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti ini merupakan burung pencari makan di tempat berair. Yang kedua, paruh pada elang. Bentuk paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Bagian ujungnya berguna untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti ini merupakan burung pemakan daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. Yang ketiga, bentuk paruh burung pelikan. Bentuk paruh yang panjang dan berkantong besar digunakan untuk menciduk ikan dari dalam air. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan ikan. Ada juga burung pemakan ikan yang memiliki bentuk paruh besar dan panjang serta bergerigi untuk menangkap ikan yang bertubuh licin. Contohnya burung camar dan burung raja udang. Yang keempat, bentuk paruh burung pipit. Bentuk paruhnya pendek dan kokoh untuk memecah biji-bijian, seperti biji padi. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan biji-bijian. Ada juga burung pemakan biji-bijian yang memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung nuri. Yang kelima, bentuk paruh burung kolibri. Bentuk paruh yang panjang, runcing, dan kecil serta melengkung untuk mengisap sari bunga. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pengisap sari bunga. Yang keenam, paruh burung pelatuk. Bentuk paruh yang runcing, kokoh, dan panjang untuk mematuk pohon yang lapuk dan menangkap serangga di dalamnya. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan serangga. Ada juga burung pemakan serangga yang memiliki bentuk paruh kecil dan agak panjang untuk menangkap serangga yang terbang. Contohnya burung walet. Yang terakhir, bentuk paruh burung gajahan. Bentuk paruh yang panjang, runcing, dan melengkung digunakan untuk mencari cacing di dalam lumpur. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan cacing. Selain dari bentuk paruh burung yang berbeda-beda, ternyata bentuk kaki burung pun berbeda-beda. Kita lihat. Yang pertama yaitu bentuk kaki burung petengger. Ciri-cirinya, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh burungnya kutilang dan kenari. Yang kedua, bentuk kaki burung pemanjat. Cirinya, jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya di belakang. Contoh burungnya yaitu burung pelatuk. Yang ketiga, bentuk kaki burung pejalan kaki. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Keempat, bentuk kaki burung perenang. Ciri-cirinya jari kakinya berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. Yang terakhir, bentuk kaki burung pemangsa. Dengan ciri-ciri jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakarnya kuat untuk mencengkram. Contohnya pada burung elang dan raja wali.
Nah, sekarang kamu sudah tahu berbagai macam bentuk paruh dan kaki burung. Jangan lupa gunakan kalimat efektif untuk menyampaikan kepada teman kalian agar teman kalian memahami yang kalian sampaikan. Sama halnya dengan menyampaikan sejarah ya. Bicara tentang sejarah, ternyata sebuah tarian juga memiliki sejarah. Contohnya tari indang atau dindin badindin. Berasal dari Sumatera Barat, yaitu kota Pariaman. Nama indang berasal dari nama alat musik tepuk yang dipakai dan dimainkan pada tarian ini. Bentuknya seperti rebana, namun ukurannya lebih kecil. Tarian ini diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin pada abad ke-13. Beliau adalah seorang ulama Pariaman, dan tarian ini merupakan salah satu media dakwahnya. Sampai saat ini, beberapa nagari di ranah Minang masih sering menyuguhkan tarian ini dalam upacara tabwik, yaitu upacara peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad setiap tanggal 10 Muharram. Bukan Yokijang pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala timur samuila salam oi kami ucapkan kami baindang dan mudo-mudo. Mudo indang kadi tarikan sangat bajawe onde ganti ganti. Bagulah indang kami nyanyikan supaya sana onde bantu hati. Dinding
Tarian ini biasanya dibawakan penari berjumlah ganjil, yaitu 7, 9, 11, atau 13 orang. Sekilas, semua gerakan tari indang tampak seperti tari saman dari Aceh. Namun, seluruh gerakan dilakukan sambil duduk bersila dan memperlihatkan gerakan sistematis. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 60 sampai halaman 62. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.